A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari sahabat winner semuanya yang sudah masuk di Instagram. Jadi kemarin saya memang meminta admin saya untuk membuka sesi Q&A dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi mungkin ini capture-nya agak ngacak ya, ada satu sahabat winner yang pertanyaannya bersambung tapi mungkin terpotong. Gak apa-apa, kita akan jawab satu persatu. Yang pertama dari Wina Inot, Umi mau tanya, sholawat apa aja yang biasa Umi baca? Ya, yang saya baca ada di wirid saya itu di Instagram, karena panjenengan kan sudah follow Instagramnya di Instagram. Jadi setelah sholat fardu, saya baca sholawat Jibril 200 kali, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad 200 kali. Sholawat Nabi 200 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 200 kali. Emang cukup Umi waktunya kalau lagi kerja, insya Allah. Alhamdulillah di pekerjaan saya gak terlalu dibatasi jam sholat. Yang penting kita tahu diri saja. 200 kali Jibril, 200 kali Nabi, 11 kali sholawat munjiat. Itu yang saya baca setelah sholat fardu. Di luar sholat fardu saya biasanya mengamalkan sholawat munjiat 100 kali yang saya kemas dalam amalan melembutkan hati. Setiap hari saya baca amalan melembutkan hati. Apakah ada target yang saya lembutkan hatinya? Tidak ada target yang saya lembutkan hatinya. Hanya saya mau semua orang yang bertemu saya baik di dunia maya maupun di dunia nyata berkasih sayang kepada saya karena Allah Ta'ala. Menjaga komunikasi baik, itu aja. Jadi saya amalkan 3 sholawat itu, Jibril, Nabi, sama sholawat munjiat, itu yang rutin saya baca. Selain itu saya sering putar MP3-nya sholawat apa? Asyikil, sholawat zolimin, atau sholawat yang kita peruntukkan supaya kalaupun misalnya ada orang-orang yang zolim terhadap kita, dia melupakan kezalimannya terhadap kita dan dia sibuk bersama dengan orang-orang zolim lainnya. Biasanya sholawat ini saya amalkan, saya kencengin kalau saya merasa ada orang-orang yang berniat jahat, berniat tidak baik terhadap saya. Tentunya kita tahu dong, ada beberapa orang misalnya mau berniat tidak baik sama kita, mau memfitnah kita, mau menjelek-jelekan kita. Nah, itu biasanya saya perbanyak sholawat
Ashgil atau sholawat zolimin. Kalau saya lagi sakit gitu ya, saya lagi sakit, saya amalkan sholawat apa? Sholawat hibil kulub, sholawat syifa atau sholawat penyembuh. Tapi untuk wirid saya 3 sholawat Jibril, Nabi, Munjiat itu ya. Lafadznya yang mana? Ada semua di Instagram saya. Oke, yang selanjutnya dari Anita. Umi, bagaimana menyikapi insecure ya di dalam menurut Islam? Kalau kita insecure terhadap sesuatu ya kan, terhadap apa, misalnya kita melihat kayak saya gini misalnya nih, saya hidungnya pesek nih ya. Saya melihat ya ampun orang, ya Allah ini orang mancung banget, jadi berasa insecure gitu di hadapannya gitu kan, misalnya seperti itu. Atau apapun itu, misalnya kita berada di lingkungan yang terkumpul orang-orang yang kaya atau terkumpul orang-orang yang mungkin katakanlah soleh lah ya, saya paling awam di antara semuanya kan, kita merasa insecure seperti itu. Kita kembalikan lagi bahwa di dunia ini yang maha sempurna adalah Allah. Tetapi apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita, dan kita harus selalu mensyukuri itu. Karena kayak saya misalnya, belum tentu saya dikasih hidung mancung saya cocok di wajah saya, jadi saya terima inilah yang terbaik. Belum tentu kalau saya diberikan kekayaan, saya bisa sebaik orang ini. Mungkin saya dikasih kekayaan bisa menjadi orang yang sangat zalim gitu kan. Jadi bersyukur, intinya itu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tetapi kita berusaha untuk terus muhasabah diri, untuk terus memperbaiki diri kita di mata Allah. Kalau kita bersyukur dan kita terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas iman kita di hadapan Rob kita, insya Allah insecure itu tadi tidak akan pernah ada dalam hidup kita. Kita berjalan di buminya Allah ini, kita berjalan dengan penuh kepercayaan diri. Satu, percaya diri karena ada Allah yang selalu tolong kita. Kedua, kita percaya diri karena apapun yang Allah kasih kepada saya itulah yang terbaik. Misalnya sekarang saya berada di titik ternadir, sekalipun orang-orang mencemooh saya, orang-orang menggunjing saya, toh ini yang diberikan Allah, ini qadarnya Allah, ini yang terbaik buat saya. Jadi apapun itu keadaan hidup kita disyukuri, dan kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Dari Caca, Umi kapan membuka grup WhatsApp lagi Umi? Bukannya udah dibuka ya? Udah dibuka itu, panjenengan ketinggalan baca story. Assalamualaikum dari Salma. Saya nanya, amalan-amalan apa saja yang bisa saya lakukan jika saya lagi haid? Itu sebetulnya sudah ada di video ya Mbak Salma ya. Panjenengan kalau mau buka amalan untuk wanita haid, Sefgan Spasizo itu banyak sekali. Wanita haid itu yang gak boleh adalah sholat, puasa, baca Al-Quran ya, pegang Al-Quran, masuk masjid ya, iktikaf gak boleh. Jadi wanita haid boleh melakukan apa? Boleh zikir. Baca zikir apa aja? Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, boleh. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, boleh. Sholawat, semua sholawat boleh jenengan baca, dan sedekah. Panjenengan kalau lagi haid nggak bisa sholat wajib, nggak bisa membaca Al-Quran, panjenengan bisa ganti dengan mendengarkan MP3 ya, MP3 ayat suci Al-Quran ya, tilawat Al-Quran. Panjenengan bisa perbanyak sholawatnya. Saya biasanya kalau haid malah sholawat, kalau biasanya paling Jibril 1000 kali sehari, Nabi 1000 kali sehari, bisa sampai 4444 kali, bisa sampai 10.000 kali gitu kan. Jadi kalau nggak haid, kalau nggak sedang sholat atau haid, justru kita perbanyak amalan-amalan yang kita bisa lakukan, sunnah-sunnahnya itu tadi. Mbak Indayani ini pernah saya jawab ini di komen beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Umi, saya bukan grup UCR, bisakah saya didoakan Umi, teman-teman dan teman-teman UCR? Teman-teman UCR secara khusus mendoakan hajat-hajat teman UCR. Karena apa? Dari 200 orang misalnya satu grup itu, misalnya katakanlah ikut 150 atau 2 semuanya ikut, semuanya akan secara bergiliran didoakan. Jadi kita batasin 5 hajat. Karena apa? Kenapa kita batasin? Karena kalau hajatnya panjang, durasi baca doanya saya panjang, nanti nggak bisa diupload di grup WhatsApp kami. Secara khusus kami mendoakan beliau-beliau yang punya hajat. Secara umum kami mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat. Salah satunya misalnya supaya terhindar dari COVID, supaya diampuni dosa-dosanya, supaya dijaga kesehatannya. Jadi memang kalau mau punya hajat khusus ada di UCR dulu gitu ya. Dari Eti Surya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti, ingin gabung jadi anggota. Mbak bilih sakit sebenarnya Bu, cuma panjenengan baca apa enggak pengumumannya di situ. Caranya adalah DM ke admin ya, DM ke admin.
Nanti admin saya yang akan merespon panjenengan gitu ya. Jenengan udah di grup, jadi jenengan DM aja admin. Dari Sri Lestari, Assalamualaikum Umi, pengen ikut gabung grup sama ini berarti ya. Jenengan kan sudah ada di Instagram, kenapa bisa ketinggalan gitu loh. Harusnya udah dari kemarin-kemarin itu udah diinfo. Baju lagi hits. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalkan sholawat munjiat 1000 kali per hari, tapi dicil apa manfaatnya sama dengan yang kayaknya sama dengan yang sekali duduk? Insya Allah sama. Ya, insya Allah sama. Tetapi kalau panjenengan mampu sekali duduk jauh lebih bagus gitu kan. Apalagi setelah sholat tahajud itu ijazah dari ulama tuh 1000 kali setelah sholat tahajud kalau panjenengan punya hajat besar ya. Kalau panjenengan nggak mampu jangan memaksakan diri, karena kalau panjenengan memaksakan diri, umumnya orang memaksakan diri itu karena dia punya hajat-hajat duniawi. Berarti nanti tujuan utamanya, niatan dalam hatinya bukan lagi lillahi ta'ala, tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada mengejar hajat-hajat duniawinya, dan itu salah. Panjenengan kalau nggak mampu, dari yang terendah dulu aja 11 kali setelah sholat fardu. Nanti panjenengan terbiasa, panjenengan naikkan jadi 40 kali. 40 kali selama 5 fardu udah 200 kali. Panjenengan kalau mampu lagi 100 kali setelah sholat fardu gitu. Kalau mampu lagi nanti akan meningkat ke 1000 kali. Bukan tidak mungkin gitu loh. Oke. Yang selanjutnya nih siapa nih? Kepotong nih. Oke, kita lanjut lagi. Nina Saputro, Umi gimana kalau diterima kerja di tempat yang melarang berhijab? Posisi saat ini butuh kerja untuk melunasi amanah hutang mungkin ya. Jadi gini, kalau panjenengan pada saat interview, panjenengan sudah pakai hijab. Terus tiba-tiba pada saat interview diterima, saya terima kamu tapi kamu harus lepas hijab. Itu berarti iman jenengan sedang diuji. Iman jenengan kuat apa enggak gitu loh. Kalau panjenengan misalnya yang belum berhijab, diterima kerja dilarang berhijab, tapi panjenengan di luaran berhijab, yaitu masih tahapannya orang masih belajar hijrah gitu kan. Tetapi gitu, kalau berada di lingkungan seperti itu, kalau memang panjenengan lagi butuh, filosofi sederhananya seperti ini. Panjenengan sedang berada di tengah hutan. Di hutan itu nggak ada makanan apapun, buah-buahan nggak ada, yang ada cuma hewan babi. Tapi panjenengan kalau nggak makan meninggal, mati gitu kan. Jadi gimana? Daripada meninggal konyol, makan babi diperbolehkan, tapi dalam keadaan darurat. Tetapi nanti setelah berjalan lagi ketemu pisang, ya makan pisang, babinya tinggalkan gitu loh. Sama panjenengan gitu. Sekarang panjenengan lagi butuh, adanya pekerjaan cuma ini nih, belum dapat yang lain. Panjenengan terima nggak apa-apa, tetapi jangan dijadikan mata pencaharian selamanya. Karena apa? Karena jelas-jelas di situ tidak diperbolehkan memakai hijab. Sambil berjalan, jadikan batu loncatan. Setelah dapat pekerjaan yang memperbolehkan panjenengan pakai hijab, pindahlah gitu ya. Dari Ani Aila, Assalamualaikum Mbak Win, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menumbuhkan rasa ketika berdoa? Rasa butuh ketika berdoa. Padahal butuh apa nih, saya nggak tahu ya. Intinya gini, kita berdoa itu posisikan diri kita adalah hamba, dan kita sedang menghadap kepada Rob kita, yang mana seorang hamba itu sangat butuh kepada Robnya. Jangan kita berdoa hanya ketika butuh duit. Ya Allah ya Rob, berikan 1 miliar, ya Rob berikan 1 miliar. Nah itu kita butuh duit. Tapi pada saat kita gak butuh apa-apa, kita punya mobil, kita punya rumah, kita gak punya utang, kita sudah lengkap semua-muanya, kita udah gak butuh, ya seolah-olah kita gak butuh sama siapapun. Tetaplah datang kepada Allah, karena hakikatnya kita ini adalah hamba, dan Allah adalah Rob kita, pencipta kita. Tetap mintalah kepada Allah, mintalah apa? Keselamatan, mintalah apa? Mintalah hati yang selalu bisa memiliki rasa syukur, mintalah supaya iman Islam kita tetap terjaga di dalam hati kita gitu. Kalau kita menyadari kita ini hamba, yang mana hamba itu pasti butuh sama Robnya, insya Allah kita pasti akan tumbuh rasa butuh kita kepada Rob kita. Kalau rasa butuh kita kepada Rob kita selalu tumbuh, begitu terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu udah pasti kita udah langsung datang, oh saya butuh sama Rob saya harus datang kepada Rob saya udah dipanggil sama Rob saya, seperti itu. Sadari bahwa kita ini adalah hamba dan Allah adalah Rob kita, pencipta kita. Dari Rian Gestavo, Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya agar gebetan saya diluluhkan hatinya dan mencintai atas izin Allah. Insya Allah saya akan menghalalkan dia. Doakan Umi, namanya Ajeng Dewi ya, betul ya, mohon maaf panjang. Insya Allah didoakan. Panjenengan amalkan terus amalan memohon jodoh yang pernah saya share ya.
Terus ini dari panjang nih banyak ya, dari Ulfa Agustin. Umi, gimana caranya sholawat untuk menjemput jodoh? Di video saya ada, jenengan ketik amalan meminta jodoh, savekan spasi zo. Nanti akan muncul di situ video testimoni, judulnya adalah judulnya sholawatin jodoh, jodohnya datang sendiri. Itu di bagian part akhir video itu ada amalannya. Dari apa ini? Ian Melda ya. Bahayakah mengamalkan sholawat munjiat untuk mantan, Umi? Sholawat munjiat, sholawat apapun diamalkan dengan niatan lillah. Pertama adalah lillah, lillahi ta'ala ya. Kita mengamalkan karena Allah Ta'ala. Karena apa? Kenapa Allah Ta'ala? Karena Allah perintahkan kita untuk bersholawat. Mana perintahnya? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Kalau kita mengamalkan atas dasar itu, insya Allah tidak ada amalan sholawat yang membahayakan. Tapi kalau panjenengan, saya mau amalkan sholawat karena saya mau mantan kembali. Nah itu berarti panjenengan hajat duniawi. Bahayanya apa? Bahayanya jenengan akan semakin terjerumus ke dalam kecintaan kepada duniawi. Gitu ya. Dari 10 Jumat. Umi, mohon doa, saya sama suami bisa rujuk, saya mau genjot sholawat munjiat. Boleh, tapi jenengan ingat, lakukanlah sholawat karena atas dasar perintah Allah saja semata. Perkara jenengan akan diizinkan rujuk, nggak rujuk sama suami jenengan oleh Allah SWT, jenengan harus ikhlas ya. Insya Allah didoakan buat panjenengan. Dari Mbak Eli, Umi, bagaimana menghadapi suami yang keenakan tidak full dalam nafkah karena istrinya bekerja? Begini, saya sampaikan satu kisah. Di zaman Rasulullah pernah ada datang seorang perempuan, seorang wanita. Datang kepada Rasulullah. Perempuan ini kaya raya. Suaminya tidak bekerja. Perempuan ini bahkan hartanya dimakan 7 turunan pun gak habis. Beliau datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini suamiku begini. Selama menikah dia tidak pernah menafkahiku. Tetapi kondisiku begini. Kondisiku adalah kaya, yang mana sangat cukup untuk makan kami berdua dan anak-anak kami. Apa yang harus saya lakukan menghadapi suami seperti ini gitu. Karena saya terus terang pengen merasakan apa yang dirasakan wanita-wanita lain, yaitu merasakan mendapatkan nafkah dari suami. Rasulullah menjawab, yang pertama, mintalah cerai kepadanya. Yang kedua, ikhlaslah dan ridholah kepada suamimu yang dengan kondisi seperti itu. Makanlah hartamu bersama dengan suamimu, ikhlaslah dan ridholah. Jika engkau bisa ikhlas, jika engkau bisa ridho dan bersabar dengan kondisi suami seperti ini, surga adalah ganjaranmu. Pada akhirnya, wanita ini memilih yang nomor 2. Beliau mengikhlaskan hartanya dimakan bersama dengan suami dan anak-anaknya, memilih untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi panjenengan pun sama. Panjenengan gak ikhlas membantu suami, gak usah kerja. Daripada panjenengan mendapatkan dosa. Panjenengan sambil bekerja, hartanya ikut dimakan suami, ikut dimakan anak-anak jenengan, tapi jenengan gak ikhlas karena merasa enak-enakan dia jadi suami. Saya istri yang banting tulang. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, jatuhnya bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya kalau memang salah gak ikhlas, mending berhenti bekerja. Makan apa adanya yang suami berikan, yang suami hasilkan. Tapi kalau misalnya panjenengan bisa menasihati suami dengan cara-cara yang baik, panjenengan lakukan nasihati. Amalkan sholawat, melembutkan hati, supaya suami memahami bahwa sepenuhnya tanggung jawab makan jenengan, papan jenengan, sandang jenengan sama anak-anak adalah tanggung jawab beliau. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau panjenengan bekerja, tapi panjenengan gak ikhlas, mending berhenti bekerja daripada panjenengan dapat ganjaran neraka. Karena hakikatnya kita menikah itu yang kita cari adalah surganya Allah. Bisa ikhlas, bisa ridho terhadap suami, insya Allah akan memuliakan panjenengan. Dari Horota, cuma mau doain semoga Umi, admin dan sahabat winner sehat-sehat, dipermudah segala urusan rezeki. Amin ya robbal alamin. Doa yang sama buat panjenengan. Dari mrkl.nc, amalan untuk mendekatkan jodoh kalau nomor saya diblokir oleh calon ta'aruf saya. Amalan mendekatkan jodoh saya share, judulnya amalan meminta jodoh. Kalau di video itu judulnya ini sholawatin jodoh, jodohnya datang sendiri, savekan spasi jo, nanti pasti ketemu tuh. Kalau diblokir, amalkan amalan melembutkan hati. Barangkali selama proses ta'aruf itu beliau mungkin gak cocok dengan jenengan, tapi jenengan jangan terlalu terfokus dengan pasangan ta'aruf jenengan. Jenengan ikhlaslah kepada ketetapan Allah. Oke,
Dari Novianti, bagaimana amalan agar pasangan dan dimudahkan jalan untuk segera melamar dan agar orang tuanya meridhoi? Panjenengan amalkan amalan melembutkan hati, sebutkan sekaligus nama pasangan jenengan dan calon suami jenengan tersebut. Dari Jel, Umi, saat bermunajat mungkin kita menangis saat mengingat kebesaran Allah. Mengapa kita menangis saat mengingat kebesaran Allah? Karena apa? Karena kita ini hamba. Kita ini sangat-sangat hina di mata Rob kita. Itu kalau saya yang mengingat. Kalau saya mengingat itu karena apa? Saya banyak sekali dosa. Allah begitu pemurah, Allah begitu pemaaf, Allah begitu maha baik, tapi saya terlalu zalim terhadap diri sendiri. Tentunya saya pasti nangis gitu. Saya terlalu hina di mata Allah gitu. Karena apa? Karena saya dosanya banyak. Nah, menangis itu adalah hal yang wajar. Mengapa kita menangis? Itu bagus. Kalau kita bisa menangis di hadapan Rob kita itu bagus sekali. Gitu. Karena ada beberapa sahabat UCR ya, atau sahabat winner yang datang sama saya itu, beliau sampai mengeluhkan gak bisa nangis di hadapan Robnya. Pengen sekali merasakan nangis, karena nangis itu di hadapan Rob kita, itu merupakan apa ya, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Kita mengaku lemah di hadapan Allah. Allah begitu berkuasa di hadapan kita, makanya kita menangis. Ya nggak apa-apa, itu bagus gitu ya. Oke, sudah cukup ya sesi Q&A-nya, sampai 20 menit berlalu. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Saya mohon maaf. Saya yakin banyak sekali pertanyaan yang belum saya respon, belum saya jawab di video Q&A. Insya Allah kalau ada kesempatan, saya pasti akan meresponnya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Mohon maaf, saya sedang nggak terlalu fit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.